Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas hal yang cukup fundamental, yaitu pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah dari beberapa klien yang bisa kalian pelajari. Yang pertama gini bro, ketika kalian sudah PDKT dan pacaran, pasti nantinya itu akan muncul banyak masalah. Dan biasanya masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman antara cewek sama cowok. Istilahnya gini, ketika kita pacaran sama cewek, itu kita harus tahu karakter dia itu seperti apa. Kalau kita udah paham karakternya cewek, maka kita akan lebih mudah gitu untuk membujuk dia ketika dia lagi marah. Misalnya gini, kalau cewek lo itu suka banget sama ramen, suka banget makanan-makanan Jepang gitu. Ketika dia marah, maka kita akan membujuknya lebih gampang. Dengan cara apa? Ya dengan cara ngajak dia makan ramen. Karena apa? Karena ramen adalah salah satu hal yang paling dia suka. Nah bayangin lo pacaran sama orang dan lo nggak tahu dia ini sukanya apa, minuman favoritnya apa. Maka ketika dia marah lo akan kesusahan untuk membujuk dia gitu loh. Nah ini adalah salah satu benefit ketika kalian itu mempelajari karakter dari lawan jenis kalian. Dan ini penting sekali. Karena apa? Karena ada beberapa klien gue yang sudah menikah dan dia itu gue kasih kuesioner, gue kasih beberapa pertanyaan, dia nggak paham dan dia nggak tahu karakter ceweknya itu seperti apa atau yang sekarang udah jadi istrinya. Bayangin bro, orang ini udah menikah tapi dia nggak tahu karakter ceweknya seperti apa yang dia suka, makanan favoritnya apa, cita-citanya apa, mimpinya apa, dia nggak tahu. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka ini sering banget bertengkar. Jadi bisa dibilang gini, pertengkaran dalam sebuah hubungan atau relationship itu bisa diawali dari ketidakmengertian antara satu sama yang lain. Ketika lo nggak mau ngertiin cewek dan cewek lo juga nggak mau ngertiin lo, maka biasanya masalah itu akan datang dengan sendirinya. Kalau lo pengen di sama cewek, maka lo harus kasih contoh. Karena apa? Karena cewek itu bukanlah orang yang tipe inisiatif gitu. Cewek itu harus dipancing, cewek itu harus diajarin, dan cewek itu harus dikasih contoh. Misalnya lo pengen cewek lo tuh perhatian banget sama lo, maka yang harus lo lakukan adalah lo mulai dulu untuk perhatian sama dia. Misalnya lo bisa kasih dia coklat, hadiah-hadiah yang kecil-kecil aja, tapi lo bisa lakukan secara konsisten. Konsisten ini nggak harus setiap hari ya, tapi at least misalnya seminggu 2 kali atau setiap kali lo ketemu sama cewek, lo kasih dia coklat, atau lo kasih dia bunga, atau lo kasih panggilan-panggilan sayang, atau lo kasih kata-kata yang puitis, itu adalah sebuah perhatian. Nah kalau lo pengen diperhatikan sama cewek ya, lo harus mulai dengan hal-hal seperti itu. Lo harus ngasih contoh dia duluan gitu. Misalnya lo pengen cewek lo tuh bangunin lo setiap pagi. Lo bisa kasih contoh dulu. Misalnya seminggu lo itu bangun pagi duluan dan membangunkan dia. Lo telepon dia di pagi hari. Nanti di minggu selanjutnya biasanya cewek itu udah akan peka gitu. Atau kalau cewek lo belum peka ya lo gantian suruh dia atau minta tolong dia. Nanti bangunin aku ya jam sekian bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga cewek itu akan memahami, sehingga cewek itu akan paham maksud lo seperti apa. Jadi kalau lo mengharapkan wanita yang inisiatif duluan itu adalah sebuah kesalahan bro. Karena apa? Karena cewek itu tidak didesain untuk menentukan sebuah keputusan. Makanya ketika kita tanya, cewek itu biasanya akan jawab terserah, aku ngikut aja dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena memang cewek didesain untuk tidak mengambil keputusan. Kalau misalnya lo juga nggak bisa mengambil keputusan, ya itu tanda kalau lo sebenarnya belum layak untuk mendapatkan seorang pasangan. Jadi kalau misalnya lo pengen makan, lo pengen mengambil sebuah keputusan, lo harus punya keputusan dulu. Baru lo diskusikan sama cewek. Misalnya lo pengen makan, lo tuh pengen makan bakso, ya udah lo bilang aku pengen makan bakso, kamu mau ikut atau enggak?
Nah, nanti cewek akan bilang kalau dia oke ya gas, kalau dia enggak ya udah lo kasih opsi yang lain. Terus mau makan apa? Mau makan ramen, mau makan sushi atau mau makan apa dan lain sebagainya. Sehingga cewek juga akan ngerti gitu. Tapi kalau lo langsung ngomong kita mau makan apa, ya cewek nggak akan tahu gitu mau makan apa. Apalagi kalau misalnya lo nggak paham dia dan dia juga nggak paham lo. Jadi segala keputusan mau kemana, mau ngapain, besok mau seperti apa, lo harus punya rencana duluan. Jadi kalau makan lo sudah punya rencana, kalau misalnya kalian mau hidup bareng, lo sudah punya rencana untuk tinggal di mana. Semua hal itu lo harus punya rencana duluan. Lo harus punya planning duluan. Sehingga lo itu bukan seperti laki-laki yang kosong gitu. Karena kalau misalnya lo nggak punya rencana apapun, ya pikiran lo cuman mantap-mantap doang, ya lo nggak akan kemana-mana gitu. Orang yang hebat, orang yang berkualitas itu pasti sudah punya rencana untuk ke depan. Misalnya lo mau pacaran sama si Elsa, besok itu lo sudah mikir di kepala lo, gue bakal ajak Elsa di sini, gue bakal ngajak dia ke sini dan lain sebagainya. Itu udah lo pikirkan gitu. Jangan pikiran lo tuh cuman aku pengen mantap-mantap di hotel ini. Jangan lo tuh mikirnya cuman itu doang, tapi lo juga harus memikirkan sampai ke masa depan gitu. Kalau gue teruskan hubungan ini, apakah gue akan direstui ya sama orang tua dia atau tidak? Karena jangan sampai lo pacaran sama si Elsa, tapi lo paham kayaknya orang tua Elsa itu nggak bakal cocok sama gue. Nah, itu adalah hal yang jadi bencana. Jadi jangan sampai kalian itu menjalin sebuah hubungan atau pacaran sama orang, tapi lo udah tahu endingnya gitu. Itu sama aja lo buang-buang waktu. Makanya gue tuh selalu bilang kalau lo pacaran sama orang, siapapun lo tuh harus cari backgroundnya. Dan lo cocokkan kehidupan lo itu seperti apa, kehidupan cewek lo itu seperti apa. Dan lo bisa analisa apakah kalau hubungan ini gue lanjutkan, gue bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak. Kalau enggak, ngapain lo pacaran sama dia? Karena itu bakalan jadi buang-buang waktu. Dan habit seperti ini harus lo lakukan sejak dini. Karena apa? Karena kalau lo nggak lakukan sejak dini, maka di usia 30 tahun lo akan muter-muter di cewek-cewek yang akhirnya nggak bakal lo nikahin. Karena apa? Karena lo nggak berpikir secara panjang. Jadi semenjak lo kenalan atau PDKT sama cewek, gue kan selalu bilang, yang harus kalian lakukan adalah nyari karakternya seperti apa, backgroundnya dia seperti apa, cocok nggak dia ngobrol sama lo atau tidak gitu. Itu yang harus kalian cari. Bukan gimana cara meluluhkan dia, gimana biar dia tuh jatuh cinta sama gue. Enggak, yang lo cari tuh lo nyaman nggak sama dia, dia nyaman nggak sama lo, komunikasi kalian lancar atau tidak. Karena itu nantinya akan menentukan hubungan lo tuh berjalan lancar atau tidak. Kalau dari awal lo sudah ngemis-ngemis, misalnya, bro gimana cara biar dia jatuh cinta sama gue? Kalau dari awal dia nggak ada rasa, ya dia nggak bakalan jatuh cinta, sesimpel itu. Kalau effort lo di awal PDKT itu udah banyak, itu tanda kalau lo ngejar-ngejar cewek. Dan sampai kapanpun ketika lo ngejar-ngejar cewek, maka cewek itu akan meletakkan lo di bawahnya dia. Cewek akan menganggap bahwa lo adalah laki-laki murahan. Lo adalah laki-laki yang suka ngemis-ngemis. Dan akhirnya lo hanya akan dimanfaatkan sebagai ATM berjalan. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen curhat, langsung aja chat gue di WhatsApp. Dan kalau kalian butuh informasi atau teknik romansa yang lebih paten, kalian bisa membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.